kelihatan sehat nih. Oh iya dong, Apa nih? aku sehat hari ini. Kenapa Kak Jin? Kenapa Kak Jin? Kita kembaran. Iya, Putih-putih, putih, biru-biru. Iya. Padahal nggak janjian ya. Hah, mau kemana? Mau ngapain? Aku hari ini mau ke sekolah minggu. Sama adik-adik? Oh jelas. Kebaktian Sekolah Minggu GKI Surya Utama. Tapi masih online. Masih, karena masih ada pandemi Kak Jin. Oh iya. Di luar, iya. Gak apa-apa sih meskipun masih ada pandemi, meski masih di rumah. Betul. Tapi masih bisa sekolah minggu. Berbakti kepada Tuhan. Harus sukacita ya Kak Febri Betul, ya. harus selalu sukacita, harus selalu sehat dan sukacita terus. Kita sapa adik-adik kita yuk yang di rumah. Yuk. Aku mulai ya. Halo adik-adik Prateka. Halo TKA. TKB. Kelas 1. Oh, udah masuk SD nih ya? Kelas 1. Kelas 2. Kelas 3, cakep-cakep. Kelas 4. Kelas 5. Terakhir Kelas 6. Halo semuanya. Yuk. Kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online GKI Surya Utama. Kak Jin, Ya, kita nyanyi dulu yuk. Hari ini harinya Tuhan yuk. oh iya. Ya, Soalnya hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Betul. Iya. Yuk, nyanyi. Tapi tunggu dulu. Kenapa Kak Jin? Di belakang kita kalau lagu iya, nggak pakai lupa. iringan kurang seru. Nggak ada yang jreng, Iya. nggak ada yang Ini ya dung, dung, kakak-kakak gitu ya. ini ya setia loh menemani kita. Kalau kita ada kebaktian online Kebaktian gini, online gini mereka selalu ada buat kita ya. kita panggil aja yuk. Yuk. Oh, Kita Pak ajak. Anel, Mbak Anel. Terus Kak Yonas, Kak Yonas dan Kak Yosua. Inilah kakak-kakak yang akan mengiringi kita bersama-sama memuji Tuhan dan bersukacita bersama. Yuk, Yuk, kita kakak-kakak nyanyi. kita menyanyi lagu Hari Hari ini ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin Kak Febri. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Iya, Iya, Kak Jin. semua hari-harinya Tuhan. Betul. Kita mau mulai ya Yuk, sekolah kita minggu ada kita. doa pembuka Iya. oleh Bapak Pendeta Jimmy Santoso. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu GKI Surya Utama. Sudah mandi? Sudah makan? Ada papa mamanya? Nah, sebelum papa mama ikut kebaktian umum, ayo dampingi anak-anaknya, dampingi agar mereka bisa membaca Alkitab, bisa mendengarkan cerita, lalu berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita senang sekali mempunyai guru-guru sekolah minggu yang sangat kreatif, yang sangat penuh sukacita agar selalu bisa berjumpa di sekolah minggu online bersama guru-guru sekolah minggu GKI Surya Utama. Maka sebelum kita mulai membaca, bernyanyi, mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita karena kami boleh bersekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami mau mengikuti perintah dari guru sekolah minggu, agar sekolah minggu online ini
boleh memberikan hasil yang baik untuk kami. Kami akan mendengarkan cerita, kami akan melakukan aktivitas mungkin, lalu kami akan melakukan firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kenapa lagi si Kak Jin ini? Bosan? Duh, kenapa dia ya? Kesel? Waduh, adik-adik, kenapa ini? Bosan sekolah terus di depan laptop, di depan handphone. Aku banyak masalah. Waduh, banyak masalah. Ini masalahnya Kak Jin atau masalah adik-adik nih? Adik-adik juga coba deh Kak Febri tanya deh. Bener ya? Kan kita di rumah terus ya. Kita sekolah nggak ketemu teman-teman. Betul, sendirian ya Kak Jin? Iya. Masalah itu buat aku. Waduh, masalah juga buat adik-adik berarti. Nah, Ya sih, tetapi, terus gimana dong? Kak Jin, kok lupa sih? Kita ini kan anak-anak Tuhan. Iya, Berarti kita punya siapa dong? Tuhan. Nah, kita punya Tuhan. Jadi? Tuhan Yesus yang bisa menolong kita melakukan segala pun perkara yang besar sama kita. Jadi kita harus sama-sama sama Sama Yesus. Tuhan Yesus terus. Adik-adik, jangan ikutin kajen deh. Ya. Betul. Tapi kajen mau berubah. Bersama Yesus katanya bisa melakukan perkara besar. Jadi masalah kajen bawa kepada Yesus Betul. supaya nanti Tuhan Yesus yang Menolong. menolong ya. Berjalan bersama Tuhan Yesus Iya. gitu. Ya, kita mau nyanyi ya. Oh, ada Lagu lagunya? Ada yang Oh. bersama Yesus lakukan perkara besar. Ayolah kalau Yuk, gitu yuk, kita nyanyi yuk. saja ya. Yuk. Musik. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Bener, Yesus Betul kan, adalah Kak Jin? juru selamat dan raja atas segala raja. Dia mampu menolong kita melakukan segala hal. Artinya Betul. Tuhan Yesus sayang nggak sama kita itu? Oh, sayang banget deh kalau gitu. Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita ya. Bener. Apalagi dari anak-anak yang masih kecil. Iya, yang setengah apa ini? Oh, Setengah apa gede, ini? setengah kecil. Remaja, dewasa, Betul, tua. semuanya. Oh, Semuanya Kak Jin. Yesus sayang Sayang kita semua. Nah, kalau gitu kita mau sebelum firman, Oh iya. nah kita mau menyanyikan suatu lagu nih. Aku udah gak sabar mau dengerin firman. Tapi Nih. kita nyanyi dulu ya. Iya. Oke. Ya, kita mau nyanyi lagu Lagunya Jesus, Jesus Love Me. Loves Me. Iya. Yuk. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita udah siap ya Kak Febria mau mendengarkan Siap mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Stefan.
Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih kami hari ini boleh sekolah minggu online. Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Tuhan, berikan kami hati dan pikiran yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong jauhkan semua kuasa jahat yang mengganggu. Dan tolong berkati kakak sekolah minggu yang akan membacakan cerita firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum cerita, adik-adik udah siapkan dulu belum Alkitabnya? Kita mau membaca Alkitab dulu. Cerita hari ini diambil dari Kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nah, kakak akan dibantu oleh kakak-kakak kita guru sekolah minggu kelas 3 yang cantik dan baik hati. Ada Kak Esther, Kak Tari, dan Kak Foni. Silakan Kak. Pembacaan Alkitab dari Daniel pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-8. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadra, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?" Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadra, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu
dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Komik Alkitab Anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka.
Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrah, Mesah dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrah, Mesah dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Seru dan menarik kan? Nah, adik-adik mendengarkan dengan baik gak? Kalau ya, kakak akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, siapa nama raja yang membuat patung yang sangat tinggi? Ya, raja itu adalah Raja Nebukadnezar dari negara Babel. Pertanyaan yang kedua, patung yang tinggi dan besar itu terbuat dari apa? Betul, terbuat dari emas. Emas yang sangat banyak. Kemudian pertanyaan lagi adik-adik. Patung itu harus disembah oleh semua bangsa-bangsa. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Siapakah dia? Ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Karena mereka tahu hanya Tuhan mereka lah yang berkuasa, yang patut disembah. Dan akhirnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi adik-adik, karena Allah mereka, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah mengirimkan malaikatnya. Jadi yang dilihat raja tadi bukan 3 orang yang di dalam api, tetapi 4 orang. Karena ada malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Bahkan mereka keluar dari api, bajunya nggak terbakar, rambutnya tidak terbakar, bahkan bau hangus pun tidak tercium. Karena apa? Karena Allah melihat mereka, mereka setia kepada Allah. Itu bisa ngejain. Dan yang lain apa contohnya? Contohnya nih, kan kita sedang mengalami COVID-19. Nah, adik-adik kalau diajak pergian sama orang tua, sama papa mama, jangan lupa nih, pakai masker. Papa mama juga diingetin harus pakai masker. Dan kalau di sana di luar, kalau ada orang yang pakai masker, jangan lupa ingetin juga. Pak, Kak, pakai maskernya dong. Kenapa adik-adik harus pakai masker? Supaya adik-adik tidak kena penyakitnya. Atau adik-adik nggak menularkan penyakit juga. Adik-adik harus berani melakukan kebenaran. Nah, jangan lupa adik-adik jaga kesehatan. Seperti makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Jangan malam-malam, mentang-mentang libur, tidurnya malam-malam. Jangan. Terus olahraga, minum vitamin. Dan jangan lupa berdoa. Pasti Tuhan menyertai adik-adik dan melindungi adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulang ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, kita sudah membaca ayat hafalan kita. Adik-adik jangan lupa hafalkan. Karena ayat hafalan ini membuat dalam hidup kita tidak akan takut. Karena Tuhan pernah berfirman dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas untuk hari ini. Kita siapkan bahan-bahannya. Kertas HVS 1 lembar, kemudian kertas warna-warni, warna hitam, warna merah dan orange, kemudian 4 warna lainnya. Gunting, pensil, dan lem. Kalau adik-adik tidak memiliki kertas warna, adik-adik dapat menggunakan nanti kertas HVS-nya dan pensil warna. Oke, kita akan lanjut ya adik-adik ya. Kita akan mulai membuat aktivitasnya. Kita akan menggunakan kertas HVS. Kertas HVS ini kita cukup setengah saja, kita bagi 2. Kita akan menggambar orang. Kemudian kita ambil warna, 3 buah warna kertas warna, 3 lembar. Kita jadikan satu dengan kertas HVS di depannya untuk membuat 4 orang. Kita gunting ya gambar ini sehingga jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, dapat 4 warna. Kalau adik-adik yang tidak memiliki kertas warna, adik-adik dapat menggunting langsung kertas putih dan diberikan warna. Kemudian setelah jadi orang ini, kita akan membuat api dari kertas warna merah dan warna orange. Kita bagi kira-kira sepertiga bagian ya adik-adik ya. Kemudian kita gunting lancip-lancip. Ada yang tinggi, ada yang pendek ya adik-adik ya. Kita gunting. Setelah kita gunting, kita bagi 2 adik-adik. Yang bagian depan yang orange-nya kita potong agak pendek. Yang satunya kita potong yang merahnya yang lebih pendek. Kemudian kita tempel dengan lem. Ya, jadi seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik menggunakan kertas warna, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut adik-adik. Kita akan membuat perapiannya. Kita ambil kertas yang warnanya muda. Dan bagi adik-adik yang tidak punya kertas warna muda dapat menggunakan kertas HVS ya. Kita akan membuat pintu perapian. Kita tarik garis lurus, kemudian kita buat lengkungan. Kita buat garis lurus lagi. Kemudian kita buat bata-bata kecil ya adik-adik ya. Adik-adik juga bisa menambah nanti di pinggirannya dibuatkan
bata-bata seperti ini ya. Hasilnya seperti ini adik-adik ya. Kemudian setelah adik-adik menjadi seperti ini, adik-adik dapat mengguntingnya. Nah, gunting seperti ini. Kemudian adik-adik akan mengambil kertas warna hitam, kita akan menempel di sini. Dan adik-adik akan mengambil apinya untuk ditempelkan di sini. Kemudian kita tempelkan lagi juga dengan lem. Kita tempel di sini ya. Kita tempel seperti ini adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Yang ini yang menggunakan kertas HVS. Aktivitas hari ini adik-adik, Tuhan melepaskan Sadra, Mesa, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik dengan aktivitas ini, adik-adik dapat mengingat firman Tuhan hari ini. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Anak-anak, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Anak-anak bisa memasukkannya ke dalam amplop atau minta tolong mama, papa untuk mentransfernya ke rekening gereja. Di sini rekeningnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikannya sehingga persembahan ini berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Keren. Keren kan? Bener. Tiga laki-laki itu hebat banget ya. Di api Kak Jin, perapian yang panas Kak Jin. Tapi memang benar, memang harus bersama Tuhan. Tuh kan, bener Kak Jin. Tadi lagu-lagu yang kita nyanyiin itu bener-bener ya. Sama sesuai dengan apa yang tadi ceritanya. Bener, Tuhan menolong kita, Allah kita itu yang besar, kuat dan perkasa Kak Jin. Oh iya. Kak Jin jadi inget ada lagu loh yang tentang Allah, menunjukkan Allah kita memang besar, Allah kita memang kuat, Allah kita memang perkasa. Kita nyanyi yuk untuk lagu penutup Kak Feb. Allahku besar, kuat dan adik-adik kita ajak nyanyi dong. Ikut, mereka Bangun bisa gerakannya. Ayo. Kita sama-sama mau memuji Tuhan dan mengatakan Allah kita Allah yang besar, kuat dan perkasa. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiworks too. Oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Aduh, hari ini Kak Jen bersuka cita, senang sekali hatinya. Adik-adik di rumah juga pasti senang. Betul Kak Jin. Oke, kita akan ada doa berkat, doa syafaat. Ya, yang dibawakan oleh siapa Kak Febri? Bapak pendeta kita, Bapak Iya. Jimmy.
Adik-adik, anak sekolah minggu semua, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nyanyian yang boleh kami puji, untuk cerita yang boleh kami dengarkan, untuk doa-doa yang tadi kami sebutkan dalam hati. Oh Tuhan, terima kasih. Kami boleh didampingi oleh papa, mama, oma, opa, kakak, siapapun. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami di rumah saja tidak bisa sekolah minggu di gereja kami, GKI Surya Utama, kami masih bisa sekolah minggu di rumah penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, agar di tengah segala kesibukan dan situasi yang perlu mereka lakukan dalam tugas-tugas kerjanya, pelayanannya, guru-guru sekolah minggu kami diberikan kesehatan, guru-guru sekolah minggu kami diberikan sukacita menyiapkan materi-materi pengajaran dengan baik. Maka Bapak Sorgawi, kami mohon, kami juga anak-anak sekolah minggu, kami menjadi berani, karena Tuhan terus mendampingi kami dan menguasai hidup kami. Biarlah walaupun kami masih anak-anak, kami mempunyai iman yang kokoh. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar situasi dunia mulai menjadi lebih baik setiap harinya. Dan kami, anak-anak sekolah minggu, bersama papa, mama, dan bersama orang-orang lain yang ada, kami tetap menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Nah adik-adik semua, sekarang ayo kita bermain lagi. Ayo kita belajar lagi. Jangan takut, Allah selalu mendampingi kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu memperlengkapi kehidupanmu selamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.